Halo Pak Saudara, bertemu lagi dengan terasmaluku.com. Kita ngobrol bareng dengan seorang tokoh yang sebenarnya sudah nasional sekali, tapi selalu berupaya untuk Maluku ke depannya lebih baik, sehingga beliau selalu hadir nih di Maluku. Beliau adalah Deputi 1 Kantor Staf Presiden, Kepala Staf Presiden bidang investasi, infrastruktur, energi, pariwisata, kemaritiman, dan LHK. LHK, oke. Lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup, oke. Beliau sebenarnya adalah putra Maluku, tetapi kemudian berkiprah secara nasional, dan dalam kurun 2 tahun terakhir beliau ada di sana menjadi seorang deputi 1 di KSP. Kita ketemu dengan Febri Calvin Teteleta. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau hadir meluangkan waktu di sela-sela begitu sibuknya Pak Febri. Kita panggilnya Febri. FCT atau kita panggilnya Pak Febri gitu. FCT aja. Ya, Pak Febri ini sosok yang luar biasa ya, karena saya dengar dari teman-teman, ini pertama kali saya ketemu, tapi saya dengar dari beberapa teman-teman, beliau sangat humble, sangat down to earth, dan sangat merakyat. Nah, itu yang menarik dari seorang sosok. Karena hari-hari gini banyak orang arogan sih ya, kalau ketika duduk punya jabatan-jabatan strategis gitu ya Pak ya. Ternyata Pak Febri tidak demikian. Nah, ini kesan pertama saya ketika ngobrol dengan beliau. Tapi bagaimana kiprah beliau terhadap Maluku di posisi strategis saat ini? Mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk proyek-proyek strategis nasional. Nah, itu terjadi di hampir seluruh Indonesia ya. Tapi concern utama Pak Febri adalah Maluku. Kita ngobrol. Ngapain ke Maluku hari-hari ini gitu loh Pak? Iya, jadi terima kasih Mbak Siva. Jadi pagi pemirsa, teman-teman Maluku. Terus sebelumnya saya mau selamat ini dulu ya, HUT GPM, dan HUT Kota Ambon hari ini. Dan HUT Provinsi ya Pak ya? Provinsi Kota Ambon ya. Jadi ada 2 hal ya. Yang pertama adalah tupoksi saya dalam menangani infrastruktur energi dan perikanan, kemaritiman dan pariwisata, membuat saya juga harus hadir di Maluku. Karena ada beberapa PSN, proyek strategis nasional, yang juga ada di Maluku secara formal. Yang kedua adalah ya kangen-kangen lah di Maluku gitu. Kangen Maluku karena pengen pulang kampung selalu gitu ya? Saya selalu secara pribadi kalau saya udah capek di Jakarta, saya hari Jumat balik ke Ambon, saya ketemu teman-teman, hari Minggu masuk gereja, pulang, saya merasa di recharge lagi gitu ya. Iya benar-benar. Makan ikan. Ambon itu selalu bikin kangen ya. Iya, karena lahir besar di Ambon. Iya, karena lahir besar selalu bikin kangen. Itu alasannya kenapa sering pulang. Tapi sebenarnya yang saya pengen tahu, dari setiap orang kalau melihat sesuatu, objeknya itu memang harus dari luar, dari jauh. Sehingga perspektifnya, menurut saya menurut saya perspektifnya akan sangat luas gitu setiap kali melihat sebuah objek. Nah, Pak Febri dari Jakarta di situasi secara nasional harus mengawasi begitu banyak proyek strategis nasional, tetapi melihat Maluku dari kacamata objektif seorang putra Maluku di luar yang melihat Maluku. Apa yang Pak Febri rasakan dalam kurun waktu beberapa waktu ini? Ya, jadi paling tidak kan begini ya, saya besar di Maluku, hampir setiap bulan 2-3 kali saya datang di Maluku, ya, dan saya nikmati proses itu. Yang kedua, dalam posisi saya sebagai deputi dan juga dulu waktu masih ahli utama, kan kita melihat Maluku out of the box, ya. Nah, perjumpaan saya dengan pejabat-pejabat di Maluku, baik yang datang di kantor bupati, kepala dinas, dan juga dari Pemprov ya. Saya melihat bahwa pembangunan Maluku ini menarik. Kenapa menarik? Bahwa ada banyak sekali mestinya indikator-indikator kita yang mesti kita lebih maju. Ya, seharusnya. Ya. Tetapi kemajuan itu menurut saya masih dalam taraf biasa-biasa saja gitu. Kayak contoh ya, kita lihat tentang pertumbuhan ekonomi kita. Oke, ada naik 0, berapa itu sampai dengan 5,18%. Tetapi kemajuan itu dia tidak seperti situasi kita sebelum pandemi. Iya kan? Jadi yang dulu saya kemajuan kita saya 2% lebih aja per tahun, dia tidak bisa mengeluarkan kita dari
kondisi ekonomi gitu, kemiskinan. Apalagi sekarang yang cuma 0, berapa gitu ya. Nah, ada kemajuan, tetapi ada pelambatan gitu. Oke. Kemajuan di sisi apa dan pelambatannya bagaimana? Artinya gini, kemajuan ada kenaikan dari 5, sebentar ya saya lihat tuh. Kalau bicara data gitu ya, Pak? 5,11 dari 2002 menjadi 5,18. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu dari 582 ke 591 itu kenaikannya lebih tinggi gitu loh. Oke. Jadi memang ada perubahan yang artinya tidak stabil gitu ya Pak? Enggak, mungkin ada kenaikan, tapi itu pelambatan, bukan kenaikan yang membuat kita mempersyaratkan kita untuk keluar dari kemiskinan gitu. Kayak contoh IPM kita, IPM kita ada kenaikan, tetapi juga terjadi pelambatan gitu. Dan ada kurang lebih ada 5 daerah yang selalu menjadi langganan kita setiap tahun gitu. MBD, KKT, Buruh Selatan. Arus, kemiskinan khusus itu ya Pak ya? Menurut saya bahwa artinya tidak merata. Tidak merata. IPM di Kota Ambon itu sangat tinggi, tapi di daerah lain dibandingkan nasional kita masih di bawah, ya kan? Itu berarti menurut saya bahwa ada proses pembangunan yang tidak merata. Kalau kita fokus di 5 daerah yang mengalami kondisi otomatis kan kita akan pasti naik gitu. Apa yang jadi masalah di situ? Pasti masalah layanan dasar itu yang harus kita pastikan. Nah, menurut saya juga bahwa ada aspek data di sini. Oke, BPS punya data, kita harus percaya. Tapi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga mesti punya data by name, by address gitu terhadap itu. Berapa orang anak yang tidak sekolah di situ, yang tidak punya akses kepada pendidikan dasar, kita harus selesaikan. Nah, jadi pembangunan itu bisa tepat sasaran lah istilahnya. Betul. Kenapa? APBD kita kan kecil sekali. More or less 3 triliun. Ya kan? Dan itu selalu. Nah, kalau ada peningkatan khusus padahal di kepulauan. Kalau 3 triliun itu dipakai tidak dengan strategi yang pas, menurut saya kita ibarat botol, kita cuma hambur air dan tidak ada satu botol pun yang penuh gitu. Jadi kita harus telaten. Mana masalah? Oke, kita treatment. Mana masalah? Kita treatment. Mana masalah? Ini menyangkut perspektif kita terhadap pembangunan dan strategi kita terhadap pembangunan. Apalagi kita bukan daerah kontinental, kita archipelago. Nah, oleh sebab itu strategi pembangunan di Aru dia nggak bisa sama dengan berbeda. Tentu saja. Tidak sama dengan KKT, tidak sama dengan MBD. Contoh saya bilang berkali-kali saya bilang di Pulau Buru saja. Di Buru Selatan itu curah hujannya tinggi. Di Buru Namli di utara curah hujan rendah, otomatis strategi pembangunannya berbeda. Harus berbeda, betul. Di sana bisa ditekankan tentang pertanian atau di dekat bendungan Wayapo bisa pertanian. Tetapi Buru Utara mestinya lebih banyak jasa dong. Jadi intinya ada kesalahan strategi yang dilakukan oleh pembangunan saat ini ya, di pemerintahan kita saat ini. Menurut saya harus ada revitalisasi. Harus ada repositioning kita kembali. Nah, itu menyangkut tentang SDM kita di pemerintahan. Gak boleh lagi kita merekrut orang like and dislike. Itu satu ya. Satu persoalan utama kita sebenarnya. Harus merit system. Gak ada urusan karena saya orang Saparua, saya harus ambil orang Saparua untuk jadi seharusnya kan by skill ya, dan by dan harus dibuka open bidding secara terbuka dan sehingga siapa aja bisa. Nuansa politik itu harus jauh dari kerja ASN. Teknis, harus teknokrat. Betul. Siapa kerjakan apa, bertanggung jawab untuk apa, dan tugas harus terbagi habis. Gitu. Dan butuh pengendalian dari pemimpin. Dia tahu masalah, dia tahu jalan keluar, dan dia berani mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil gitu, udah waktunya pemimpin di Maluku stop tepuk tangan, bos. Kita nggak butuh tepuk tangan. Jangan euforia. Nggak usah. Kita nggak butuh pujian. Kita kerja yang baik dan kita pastikan bahwa semua sumber daya kita. Tepuk tangan atau pukul dada nih, Pak? Oke. Waktu kita sangat sempit, banyak sekali yang ingin saya gali dari Pak Febri. Ini kesempatan publik Maluku untuk mengetahui sosok seorang Febri itu seperti apa. Nah, saya pengen tahu sebenarnya. Kemarin saya dengar ya, ada satu hal yang menarik sekali, yang luar biasa menarik. Ketika Bapak mendeklarasikan diri, melihat fenomena ketika melihat dari jauh, dari luar Maluku, melihat perspektif Maluku dengan kondisi seperti ini, ada semacam kekhawatiran, keprihatinan dan segala macam saya pikir. Sehingga Bapak kemudian berpikir
kenapa kalau bisa kenapa tidak gitu, dan kemarin saya melihat bahwa sudah mendeklarasikan diri bahwa saya akan maju di Pilgub Bursa pemilihan gubernur. Nah, ini yang menarik karena sebenarnya apakah masyarakat Maluku mengenal Anda, Pak Febri, ya kan? Bekerja di luar dan bukan seseorang yang secara politis begitu ya, terlibat di dalam parpol atau segala macam. Anda benar-benar seorang sosok teknokrat, seorang independen gitu ya. Artinya ada kekhawatiran juga sosok sebernas Anda hadir di Maluku, apakah bisa dikenal gitu? Yang pertama, yang kedua sebenarnya mission Anda apa gitu? Udah nyaman di situasi sekarang gitu ya, tiba-tiba mau bersusah-susah bikin kotor tangan untuk masuk ke politik. Apa yang ingin Anda mau lakukan? Sebetulnya kan saya kan latar belakangnya aktivis. Ya, saya aktivis GMKI, malah di cabang Ambon. Ya, sampai di pengurus pusat. Dan saya sebetulnya kan punya lapisan latar belakang. Orang tua saya pernah bertugas di TEPA, saya besar 8 tahun 7 bulan di sana. Saya pernah, orang tua saya bertugas di Piru, lagi 3 hari 10 tahun. Dan saya bersyukur satu waktu saat ini bahwa ketika saya punya masa kecil berpindah-pindah seperti itu, membuat saya ngerti tentang Maluku. Ya, saya merasakan itu. Karakter-karakter lokal itu ya. Saya merasakan itu. Dan sebetulnya saya nggak terlalu jauh juga dari politik. Saya pernah tahun 99 2004 saya pernah pimpin partai di sini juga gitu ya. PKP Indonesia dulu. PKP. Oke. Nah, setelah itu baru saya pindah ke PD Perjuangan ya. Nah, dalam posisi itu saya melihat bahwa sebetulnya Maluku kalau kita mau sedikit agak maju tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, yang saya katakan tadi bahwa ada kemajuan, tetapi kemajuan itu tidak mempersyaratkan kita untuk membuat lompatan untuk keluar dari kemiskinan. Kita keluar dari IPM yang rendah, kita keluar dari pengangguran. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan kerja yang tidak biasa-biasa saja. Betul. Ada hal yang saya mesti sampaikan bahwa dalam pengalaman saya selama 9 tahun di kantor staf presiden, mendampingi kepala staf, 3 kepala staf, saya yang paling senior sekarang di kantor staf presiden, karena saya melewati kepala staf Pak Luhut, Pak Teten, dan Pak Muldoko. Ya, saya paling senior di kantor staf presiden. Jadi ngerti betul ya situasi nasional kita saya paham. Dan saya 8 tahun lebih, saya di teknokrat di Deputi 1, sementara 1 tahun saya itu di Deputi 5 itu Polhukam. Nah, dalam kondisi itu dihadapkan dengan situasi nasional, menurut saya bahwa sebetulnya aspek perencanaan itu yang mesti menjadi penting. Ada giung yang sangat baik dalam kehidupan perencanaan kita adalah kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Betul. Nah, aspek perencanaan ini sangat penting kalau didukung dengan data yang kuat. Nah, oleh sebab itu dalam pertimbangan yang sangat panjang dan dalam, ini saya mempertimbangkan cukup lama, sekitar hampir 3 tahun, baru saya bisa sampaikan ke publik 19 Agustus kemarin bahwa saya siap untuk maju menjadi gubernur. Sebagai putra Maluku, saya siap maju duduk di posisi karena Maluku satu aja gitu, simpel aja. Kalau kita mau simpel bahwa saya tahu masalah tentang Maluku, saya tahu jalan keluar, dan saya berani ambil keputusan untuk itu. Saya nggak ada beban. 3 hal penting ya. Saya tahu tentang Maluku, tahu jalan keluar, dan saya bisa melakukan itu. Saya bisa ambil keputusan untuk melakukan ambil keputusan. Ini 3 hal yang dibutuhkan Maluku sebenarnya untuk Maluku lebih baik ke depan. Nah, sekarang persoalannya adalah banyak isu yang beredar. Bapak tidak ingin maju sebagai gubernur, tapi sebenarnya mau mewakili seseorang nih gitu. Mau duduk sebagai wakilnya Murad Ismail, benar nggak tuh? Yang pertama adalah itu beredar sekali. Dan saya ingin mendapatkan klarifikasi, benar tidak nih? Jadi politik itu dinamis. Politik dinamis, tapi kita butuh dignity di sini. Ada kehormatan. Dan sebagai pemimpin, kalau dia satu aja pegang kata-kata dia. Berarti konsisten ya bahwa Bapak maju sebagai gubernur, bukan sebagai wakil nih. Jadi kalau orang kenal FCT,
saya orang yang sangat konsisten. Konsisten. Karena saya hati-hati. Kita pegang kata-kata Pak FCT ya. Iya, saya hati-hati. Artinya bisa diklarifikasi saat ini bahwa itu tidak benar. Iya, saya sangat hati-hati. Saya pikir baik-baik baru saya bisa keluarkan sesuatu. Mengambil keputusan. Keputusan itu juga akan konsisten dilakukan. Ibaratnya gini, sebelum ambil keputusan itu mempertimbangkan, tapi kalau udah clear, saya konsisten dengan sudah niat gitu. dan benar itu ada langkah terbaik gitu ya Pak ya. Oke, jadi, kita bisa mengklarifikasi. Iya, jadi kan intinya cuma satu aja gitu. Saya bilang, kalau takut gelombang, you nggak boleh berlayar. Iya dong. Jangan pakai perahu kecil juga gitu ya, harus berani untuk dengan perahu besar. Dan yang berikut adalah kalau kamu mau menyerah, kenapa kamu mau mulai? Ya, betul. Harus benar. Harus seperti itu sih. Nah, Pak, itu satu hal klarifikasi yang udah bisa kita dapatkan nih dari Bapak langsung nih. Tapi kan ini kita menuju ke Pilkada 2024 yang waktunya sangat pendek. Kurang dari setahun sudah harus mulai. Malah Kemendagri sementara mengkaji untuk percepatan pilkada dari November ke September. Tapi terakhir informasi bahwa Presiden belum sampai di tingkat memutuskan apakah mengeluarkan Perpu untuk percepatan pilkada atau tidak. Tetapi kelihatannya dari Kemendagri serius untuk mempercepat pilkada dari November menjadi September. Ada pertimbangan-pertimbangan strategis. Berarti tidak lama lagi seperti itu kan? September kurang dari setahun lah ya Pak. Nah artinya waktu yang sangat, saya pikir 1 tahun itu waktu yang sangat mepet sekali sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Saya juga membaca hasil survei kemarin, Bapak tidak masuk ke dalam ranking sama sekali. Tapi Bapak punya keinginan yang sangat luar biasa karena kita tahu bahwa mereka-mereka yang hadir sebagai bagian dari hasil survei kemarin juga sebenarnya tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan gitu karena kita tahu jejak rekam, kita tahu banyak hal di sana. Tapi ini sesuatu yang baru dan saya sih sebenarnya sangat optimis ya kalau orang mempunyai niat dan tekad yang luar biasa. Nah, persoalannya sekarang gini, bagaimana Bapak merebut hati rakyat Maluku? Itu menjadi kunci sebenarnya. Ya, saya rasa saya harus menghormati hasil survei itu. Survei itu dilakukan dari Juni sampai dengan Juli. Saya sampaikan sikap saya tuh 19 Agustus. Toh saya sampaikan tadi bahwa menyampaikan sikap itu ada pertimbangan, ada proses ilmiah di situ juga, ada proses pendampingan dan saya juga punya data yang valid ya. Sebagai orang yang sehingga berani dong mendeklarasikan udah perhitungan dong. Jadi mau hasil survei kayak apa juga nggak penting juga gitu kan? Enggak, kita harus hormati, harus hormati dan saya percaya bahwa kerja dengan baik, kerja dengan terukur, kerja dengan punya perencanaan yang baik, hasil itu nggak bisa dibohongi gitu. Betul. Dan ini proses politik. Ya, ini proses politik. Pasti kita punya tantangan yang sangat serius. Punya hitungan-hitungan terhadap sebuah produk politik. Punya hitungan-hitungan terhadap dinamika politik di masyarakat. Saya sangat percaya bahwa masyarakat Maluku punya kerinduan untuk berubah. Betul. Perubahan apa yang terjadi adalah perubahan dari sebuah kehidupan yang saat ini kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, saya sampaikan tadi bahwa saya tahu masalah, saya tahu jalan keluarnya, dan saya tahu bagaimana kita mengambil keputusan bersama-sama. Oleh sebab itu saya mau bilang bahwa saya bilang, ya Batamang FCT kita bangun Maluku gitu. Asik, bersama FCT kita bangun Maluku. Batamang. Mari Batamang. Jadi gini. Karena saya tahu bahwa bangun Maluku nggak bisa sendiri. Nggak bisa Pak. Nggak bisa jadi superhero di sini. Iya, betul. Butuh kita merangkul semua pihak. Nah itu oleh sebab itu kita butuh transformasi kepemimpinan, kolaboratif. Nggak bisa kabupaten kota berjalan sendiri, nggak bisa provinsi berjalan sendiri. Fungsi wakil pemerintah pusat mesti kuat. Kuatnya di mana? Aspek pengendalian. Itu harus kuat gitu. Betul. Anggaran harus kita pastikan bahwa anggaran itu pas. Oleh sebab itu politik anggaran kita harus juga dirubah. Di mana daerah-daerah tertentu, di mana sektor-sektor yang kita harus kembangkan gitu. Contoh, kita nggak bisa membelakangi laut. Kita punya kekuatan Maluku itu ada di laut, entah itu pariwisata dan maritim. Kita cek deh, Kementerian Kelautan, Dinas Kelautan dan Pariwisata besar nggak anggarannya gitu. Gitu. Kita butuh infrastruktur. Tetapi kita juga tahu bahwa
laut dan maritim, kelautan dan pariwisata itu nggak bisa. Saya potong, gitu. Pak Febri. Kita kalau bicara tentang itu, kita punya banyak sekali proyek nasional yang kemudian dalam tanda petik gagal ya. Kita punya LIN, kita punya Ambon Newport gitu kan. Nah. Artinya apa sih yang terjadi di sini sebagai orang nasional yang berada di lingkaran jadi gini. presiden apa yang terjadi? Saya harus klarifikasi ini gitu. Okay. Yang dimaksud dengan LIN itu adalah ekosistem. Ekosistem perikanan yang ada di Maluku. Yang kita mau bangun di Wai itu adalah pusat sentra produksi, bukan LIN. Ke LIN itu kan berarti itu ekosistem rantai pasok dingin. Artinya tidak gagal gitu ya? Dia tetap jalan, tetapi pusat produksi dan Ambon Newport itu yang belum jalan. Jadi gini, ketika pemerintah pusat merubah kebijakan anggarannya dari APBN Murni menjadi KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, maka Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab dengan Ambon Newport memberikan kewenangan kepada Pelindo untuk assessment layak atau tidak layak sebuah pelabuhan dibangun ya di Wai atau gitu. Nah, hasil assessment mereka menghasilkan bahwa pelabuhan existing yang ada di Yosudarso itu 300.000 TEUs kontainer per tahun. Sementara kapasitas terpasang sekarang sekitar 160.000. Berarti masih ada banyak ruang yang kalau dikembangkan sampai di Slamet Riyadi itu 600.000 TEUs gitu. Nah, bayangkan kalau bisnis Pelindo yang masih di daerahnya yang asli aja masih ada peluang kenapa kita harus kembangkan yang baru jauh-jauh gitu ya. Gitu. Nah, kalau tanya saya, kenapa itu nggak dibangun di Seram, di Waisarisa? Iya, misalnya. Ya, misalnya gitu. Ada pelabuhan bekas plywood sudah ada, dan kalau industri-industri dibangun di Waisarisa, maka ke depan Sungai Sapalewa, Sungai Eti, Sungai Kawa atau Kawanuna macam-macam itu bisa jadi hydro power plant dan kita Seram bisa terang dan kita tidak perlu bergantung dengan dengan diesel dan macam-macam gitu. Itu by riset dong, Pak. Ya, dan dalam RUU PTL PLN kita dorong kemarin di Bali itu sudah masuk dalam RUU PTL PLN. Ya, kayak contoh sekarang tambak dan produksi udang di Arara. Saya tanya ke manajemennya, kalian punya investasi habis berapa untuk energi? Itu sekitar 40%. 40%. Padahal itu bakar solar gitu loh. Tapi kalau itu dipakai dari sungai, bagaimana kita dapat energi? Penghematan. Ya, penghematan, energi bersih, produksi kita semakin tinggi gitu. Karena dihargai kan di dunia sekarang, kalau you buat sesuatu, produksi kalau dari energi kotor, batu bara dan diesel, itu harganya murah, malah di-ban. Tapi kalau dari energi bersih, itu berarti harganya lebih naik tinggi, lagi gitu. Udang-udang kita kan the best gitu. Dan mereka punya pelabuhan langsung ekspor ke Cina. Berarti banyak sekali sumber energi di Maluku yang bisa dikembangkan. Sangat bisa. Kita punya gelombang laut, kita punya sungai-sungai. Artinya jawab pertanyaan Bapak tadi bahwa saya tahu apa yang mau dibikin, apa yang menjadi solusi itu sudah terancang begitu kan sebenarnya. Karena sudah ada poin-poin dari strategi yang sudah dilakukan. Nah, Pak, kembali ke politik. Saya melihat gini, butuh kekuatan besar karena arus juga besar. Artinya berhadapan dengan gelombang besar ini, Bapak, saya mikir nih, punya banyak potensi luar biasa di diri Anda yang memang perlu masyarakat Maluku tahu secara Maluku secara keseluruhan kan. Pertama, masyarakat Maluku benar sekali mereka merindukan sosok atau merindukan orang-orang yang kapabel dan potensial dengan kemampuan mereka gitu ya, sosok-sosok tersebut. Tapi di sisi lain ada unsur kekerabatan yang luar biasa sehingga menyebabkan orang bisa gelap mata gitu loh dengan mudah begitu. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat kita bahwa sebenarnya ini saatnya harusnya memilih sesuatu berdasarkan pemahaman kapasitas orang tersebut, bukan lagi soal hanya karena kekerabatan atau like and dislike. Yang pertama adalah saya bicara tentang posisi kita dulu ya. Tidak semua hal itu harus ditanggapi. Betul. Ada hal-hal yang hanya cuma didengarkan atau dibaca aja gitu loh. Nah, dalam konteks itu maka kita butuh keputusan yang firm terhadap kepemimpinan dulu. Nah, dalam konteks itu kita harus berani keluar dan menyatakan ke masyarakat bahwa ini loh realitas kita seperti ini.
Mau nggak kita? Faktanya ini loh. Kita mau berubah sama-sama. Mau begini terus? Iya. Karena 20 tahun saya jadi jurnalis, kayaknya susah betul ini keluar dari kondisi itu ya, Pak. Kita mau berubah nggak gitu? Iya. Yang berikut adalah saya harus pastikan bahwa saya konsisten. Konsistensi. Saya nggak tergoda dengan apapun gitu loh. Kita ini manusia, Betul. biasa. Iya. Tapi kan kita mesti punya karakter, kita punya visi dan kita punya konsistensi. Dan saya mau satu aja. Kalau mau jalan sama-sama, you mau konsisten nggak? You mau capek nggak? Karena ini proses yang tidak gampang. Merubah transformasi kepemimpinan seperti ini, merubah perspektif dan paradigma masyarakat, itu nggak gampang. Tapi kalau kita dengan hati yang tulus, hati bersih, taruh hati di tanah ini, saya sangat yakin orang Maluku mau berubah sama-sama. Oke. Saya punya keyakinan itu. Statement yang luar biasa. Saya mau karena saya percaya sekali, kerja dengan baik di tanah ini pasti dapat berkah. Betul. Kerja tidak baik pasti tidak dapat berkah. Setuju. Saya yakin itu. Jadi di penghujung obrolan kita pada hari ini saya sudah banyak sekali dapat insight dari Bapak dan mengenal dekat seorang sosok Febri Calvin Tetelepta ini seperti apa. Saya juga berharap masyarakat Maluku di luar sana bisa memahami betul karakter seorang Febri sehingga ketika masuk ke bilik suara misalnya benar-benar sampai di titik akhir dengan hati nuraninya bisa memilih dengan benar. Nah, artinya gini Pak, kita butuh sosok baru. Kita butuh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang baik. Saya berharap banyak Bapak bisa benar-benar lolos dalam setiap proses ini sehingga pada suatu saat nanti ya entahlah jika memang Tuhan berkehendak, Bapak bisa memimpin Maluku dan Maluku bisa lebih baik ke depan. Terima kasih kehadirannya. Saya butuh sedikit closing statement Bapak kepada publik Maluku. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih saudara semua. Satu aja. Maluku mau maju, kita nggak bisa gadaikan masa depan kita kepada orang lain. Hanya kita yang bisa selamatkan dan kita yang bisa membangun Maluku ke depan. Percaya, Batamang FCT tidak akan bikin Maluku yang lebih baik lagi. Terima kasih. Batamang dengan FCT kita bisa bikin Maluku lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Pak Febri udah hadir di Teras Maluku pada pagi hari ini. Saya terkesan sekali karena banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk Maluku ke depan. Mungkin next time kita bicara sama-sama. Oh boleh, anytime kita bisa ngobrol lebih banyak. Tapi dalam pengertian saya bahwa ternyata banyak potensi Maluku yang bisa dikembangkan ke depan. Dan itu sudah Bapak sampaikan sedikit banyak insight-nya kepada saya dan publik Maluku. Semoga saja ini menjadi pemahaman baru juga buat masyarakat kita. Demikian ngobrol bareng Teras Maluku pada pagi hari ini bersama Febri Calvin Tetelepta. Amato. Tabia. Selamat ulang tahun. Kalwido ya. Selamat ulang tahun. Kota Ambon. Oke.